Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar pelatihan UMKM dalam rangka peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Manokwari. Forum resmi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kebijakan strategis dan berkelanjutan bagi para penyandang disabilitas di Papua Barat, terlaksana pada Selasa 27 Mei 2025 terpusat pada salah satu hotel. Secara resmi saya buka acara pembukaan pelatihan UMKM dalam rangka peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas sosial ekonomi. Saya buka dengan menabung tipe sebanyak 5 kali. Tandanya resmi saya buka. Membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Dr. Niko Tike menjelaskan kegiatan ini terselenggara melalui kerangka pemikiran logis bahwa secara statistik data memperlihatkan jumlah penyandang disabilitas di Manokwari memiliki jumlah banyak mencapai kurang lebih 400 orang. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar pelindungan sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan, pemerintah belum berjalan secara efektif dan maksimal. Selain itu, perlu adanya pembekalan pengetahuan karena dalam aktivitas kehidupan, para penyandang disabilitas memiliki sejumlah persoalan dengan keterbatasan meliputi kebutuhan pokok, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Mengatasi tantangan ini juga dibutuhkan kolaborasi dan perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara berjenjang yang menaruh konsentrasi terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan ini saya berharap forum ini mampu meneruskan pelatihan UMKM dalam rangka peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat. Saya selaku Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Kepala Biro Kesra dan seluruh jajaran yang telah melaksanakan kegiatan ini bagi kepentingan banyak orang. Sehingga masalah kesejahteraan dalam semua aspek, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan lainnya, sebagaimana dapat terpenuhi secara menyeluruh dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat. Pelaksana tugas Kepala Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Sakeus Wanggai SPMM mengungkapkan kegiatan ini penting dan mengusung tema meningkatkan sinergitas kualitas usaha penyandang disabilitas di Papua Barat. Dijabarkan pada tahun 2025 terdapat 3 lokasi yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan, di antaranya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan juga mengacu pada realisasi visi misi Gubernur Papua Barat tentang peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang sosial, kebijakan umum pengelolaan hibah, serta perencanaan program dan kegiatan maupun penganggaran pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di seluruh Provinsi Papua Barat. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat bersama pemerintah daerah Kabupaten se-Provinsi Papua Barat guna mensejahterakan penyandang disabilitas. Yang ketiga, menindaklanjuti kebijakan Gubernur Papua Barat dalam bidang kesejahteraan rakyat guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah peningkatan pelayanan dasar bidang sosial. Yang keempat, terlaksananya pelatihan UMKM dalam rangka peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Dirsya Natalia SEMM memberikan materi tentang kebijakan pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD bagi para peserta. Materi mencakup kriteria bansos dan hibah, tata cara penganggaran dengan tahapan mulai dari pengusulan hingga penetapan melalui DPA atau APBD. Untuk hibah terbagi menjadi penyaluran berupa uang dan barang sesuai peruntukannya yang diawali penandatanganan NPHD. Selain itu, perlu diingat dalam pelaksanaan kegiatan,
Pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban setiap penerima hibah sehingga menghindari pada penyalahgunaan dan pelaksanaan kegiatan yang fiktif. Proses tersebut juga terus diawasi melalui monitoring dan evaluasi, dan apabila terdapat penggunaan hibah bansos yang tidak sesuai dengan usulan atau telah disetujui penerima hibah atau bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama ini, kalau Biro Kesra sudah memberikan hibah, itu pas hibah atau bansos pasti akan dimonitoring dan akan dievaluasi. Dan hasil monefnya disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dan yang ketiga, dalam hal hasil monef terdapat penggunaan hibah atau bansos dan tidak sesuai dengan usulan usulan yang telah disetujui penerima hibah atau bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi ya, hasil monef atau bansos yang tidak sesuai, kalau kita monef mungkin dari Kesra ya paling melihat dulu ini dikerjakan atau tidak, selesai atau tidak. Pasti kita akan membimbing dulu. Ini harus seperti ini, pertanggungjawabannya seperti ini. Tapi kalau kita nanti turun lagi baru tidak dibuat atau ini, ya itu terpaksa kita harus melaporkan ya ke inspektorat dulu. Dan inspektorat akan turun, setelah inspektorat turun, mungkin ini ya akan diperiksa lagi oleh BPK, seperti begitu. Pemateri terakhir adalah akademisi Universitas Papua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Jen Sriana Toyib MSI. Ia menjelaskan tentang dunia usaha mulai dari usaha kecil hingga besar. Selain itu memberikan pemahaman bagi peserta agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha ataupun yang hendak menjalankan usaha dengan memperhatikan kondisi pasar atau minat pembeli. Berikutnya disadari banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pembangunan usaha, di antaranya modal terbatas, akses pasar, inovasi produk dan standarisasi, serta transformasi digital yang lambat. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para peserta untuk memperhatikan jenis usaha dengan memperhatikan keunggulan daerah mulai dari olahan makanan, aksesoris pakaian maupun hiasan untuk mempermudah akses pasar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterbatasan dan kelebihan yang Tuhan berikan itu berhasil dalam berusaha. Nanti saya akan kasih contoh beberapa. Nah, di sini artinya bahwa kita semua punya peluang untuk peluang secara finansial, kemudian peluang untuk sukses, begitu. Dan yang berikut, pemerintah kita maupun lembaga-lembaga NGO, lembaga-lembaga swasta itu punya dana untuk peningkatan UMKM. Ya kan? Walaupun ada dana, kalau tidak ada orang yang mau, tidak berhasil program-programnya. Pemerintah punya banyak program, ya kan? Jadi inilah kita harus menangkap peluang-peluang itu. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.